Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Listiani dari kelas 4D Matematika dengan NIM 200103083. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep matematika. Kita langsung aja ke contoh soalnya, yaitu contoh masalah matematika, yaitu masalah translasi, di mana masalah translasi merupakan masalah kehidupan yang menyelesaikan perlu adanya translasi atau perpindahan dari bentuk verbal ke bentuk matematika. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal, Erina Hito menabung setiap hari Rp 500. Berapakah jumlah tabungan Erina Hito setelah 5 hari? Penyelesaian. Pada soal di atas, kita harus bisa memindahkan atau mengubah kata atau pernyataan. Misalnya itu kita ubah dia dengan cara setiap harinya Erina Hito menabung Rp 500 dan jumlah setelah 5 harinya itu berapa gitu. Nah, kita tinggal tulis model matematikanya adalah 500 plus 500 plus 500 plus 500 plus 500. Jika itu dengan menggunakan metode penjumlahan, bisa juga diubah dalam kalimat perkalian. 5 kali 500 sama dengan 5 kali 5 kali 100 sama dengan 25 kali 100 sama dengan 2500. Kesimpulan yang dapat diambil dari menjawab soal tersebut adalah jika Erina Hito menabung setiap harinya Rp 500, maka setelah 5 hari jumlah tabungan Erina Hito menjadi 2.500. Oke, selanjutnya, mengapa konsep matematika itu sangat penting? Karena konsep matematika itu urgent dan sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Karena dalam memindahkan bentuk variabel ke model matematika yang ada bersifat sederhana dan ada yang bersifat kompleks. Sederhana atau tidaknya tergantung informasi atau data yang ada, konsep matematika yang ada, dan banyaknya operasi hitung yang digunakan gitu. Kemudian pada proses pembelajaran dalam kelas itu sangat penting, khususnya dalam mempelajari matematika, pemahaman konsep yang sangat penting, karena konsep merupakan dasar untuk kita memahami materi dengan baik. Jadi kalau kita udah tahu konsepnya seperti apa, jadi kita bisa menjawab soal dengan lebih mudah gitu. Kita bisa menjawab soalnya dengan baik gitu, dan kita juga bisa mengerti materinya dengan baik. Selanjutnya, dengan memilih strategi pembelajaran yang sesuai, maka siswa dapat memahami konsep matematika dengan mudah. Salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan agar siswa dapat mencari dan menemukan sendiri konsep adalah strategi pembelajaran inquiry. Karena dengan strategi pembelajaran inquiry, pembelajaran menjadi pusat kepada siswa dan siswa bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kita lanjut ya. Kemudian penyebab kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika itu karena dalam mengajarkan matematika tidak melakukan strategi pembelajaran yang tepat yang dapat menekankan pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai manusiawi, yaitu pengembangan segala potensi yang ada dalam diri siswa. Guru matematika akan mampu mengajarkan matematika untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bila ia memahami dengan baik strategi yang digunakan sebagai wahana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal, Erina Hito mempunyai sebuah akuarium dengan panjang 1 meter, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm. Akuarium akan diisi air 3/4 saja. Berapa sentimeterkah ketinggian air dalam akuarium tersebut? Jawaban siswa, V sama dengan P kali L kali T sama dengan 100 kali 40 kali 60 sama dengan 240 cm kubik. Kemudian dia mengalihkan 3/4 kali 240 sama dengan 180. Tinggi sisa sama dengan 240 min 180 sama dengan 60 cm. Jadi
100 itu didapatkan dari 1 meter itu kita ubah ke sentimeter, sehingga 1 meter itu kan sama dengan 100 1 meter itu sama dengan 100 cm gitu. Nah, kemudian berdasarkan jawaban tersebut, siswa kesulitan dalam memahami soal, sehingga jawaban yang diberikan tidak diselesaikan dengan tepat oleh siswa. Seharusnya setelah mengetahui volume air pada akuarium tersebut, dengan memahami volume air dengan hasil kali dari panjang akuarium dan lebar akuarium tersebut, atau dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan P kali L kali T. Kalau kita udah tahu kalau kita udah tahu volumenya, kita tinggal masukkan aja nilainya gitu. Nah, volumenya kan tadi itu 180 sama dengan 100 dikali 40 dikali T. 180 sama dengan 40 dikali T. T sama dengan 180 dibagi 40 sama dengan 45 cm. Sehingga tinggi air dari akuarium itu adalah 45 cm. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.